Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di hari Kamis ini bersama dengan Bu Anggi. Kita akan belajar matematika. Nah, sekarang kita akan belajar matematika. Jangan lupa dipersiapkan semua buku matematikanya ya. Langsung saja, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa sih? Nah, sekarang kita ketahui tujuan pembelajaran pada hari Kamis ini ternyata ada 4. Yang pertama adalah kita akan mengenal yang namanya bilangan prima. Kita akan mengenal bilangan komposit. Lalu kita akan belajar bagaimana cara menentukan faktor prima dan bagaimana cara menentukan faktorisasi prima. Seperti yang sudah kalian kenal di kelas 3, bilangan-bilangan prima. Nah, sekarang sambil dibuka ya untuk mengetahui tujuan pembelajaran yang pertama, buku matematikanya halaman 56. Pasti kalian lihat ada di situ tabel yang berisi bilangan-bilangan yang berjumlah 25. Ada mulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11 sampai dengan di angka yang terakhir yaitu ada 97. Itu termasuk bilangan apa sih? Kenapa Bu Anggi langsung mengenalkan bilangan ini ya? Karena di sub pembelajaran yang pertama ini kita akan mengenal bilangan prima. Coba siapa yang masih ingat tentang bilangan prima? Apa sih itu bilangan prima? Apa? Bilangan prima adalah bilangan ganjil, Bu. Wah, lalu apa lagi? Bilangan prima hanya mempunyai 2 faktor bilangan, Bu. Betul apa tidak ya? Lalu apa lagi? Tapi kalau disebut bilangan ganjil ada angka 2-nya itu, Bu. Ada bilangan 2. Bilangan 2 kan genap. Coba kita buktikan ya dengan cara yang pertama tadi yang sudah kalian sebutkan adalah menggunakan faktor bilangan. Nah, ini Bu Anggi sudah ambil contoh 4 bilangan dari 25 bilangan tadi yang ada di buku matematika kalian. Coba perhatikan. Ternyata setelah kita perhatikan seperti mereka mempunyai kemiripan atau mempunyai salah satu prinsip yang sama. Yaitu kalian sudah mengenal ya tabel ini. Ini merupakan tabel faktor bilangan yang pekan lalu sudah kalian pelajari. Nah, di dalam tabel faktor bilangan itu ternyata hanya terdapat 2 bilangan. Setiap bilangannya itu hanya mempunyai 2 faktor bilangan. Wah, berarti itu termasuk salah satu kemiripannya. Itu termasuk salah satu cirinya. Berarti satu, betul faktanya bahwa bilangan-bilangan prima merupakan bilangan yang mempunyai hanya 2 faktor bilangan. Lihat lagi angkanya. Pasti bisa kita ambil suatu definisi dari bilangan prima. Yaitu ada 1, Bu. Tapi yang satu ada 1 bilangan 1 dan 1 bilangan 5. Yang lainnya bilangan 1 dan bilangan 11. Tapi angka satunya tidak berubah, Bu. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa bilangan prima adalah bilangan yang lebih dari 1 dan hanya mempunyai 2 faktor bilangan, yaitu bilangan 1 dan dirinya sendiri. Itu yang dimaksud dengan bilangan prima. Ada 2, 3, 5, 7, 11. Namun perlu kalian ketahui juga tidak semua bilangan ganjil adalah bilangan prima. Karena apa? Itu ciri-cirinya. Yaitu adalah bilangan prima hanya mempunyai 2 faktor bilangan. Kalau 9 juga bilangan ganjil, Bu. Kenapa bilangan ganjil? Karena tidak habis dibagi 2. Tetapi 9 mempunyai lebih dari 2 faktor bilangan. Kalau nggak percaya coba kalian hitung dulu. Bu Anggi tunggu. Berapa faktor bilangan dari 9? Berapa? Iya. 1 dikali 9? 9. Lalu 9 juga bisa dibagi 3. 3 dikali 3. Nah, kalian ingat kan bagaimana cara menentukan faktor bilangan? Sangat berhubungan dengan operasi hitung perkalian dan pembagian. 3 dikali 3 hasilnya 9. Berarti faktor bilangan dari 9 adalah 1, 3, dan 9. Artinya
meskipun 9 itu bilangan ganjil, tetapi dia bukan bilangan prima. Karena dia mempunyai 3 faktor bilangan, yaitu 1, 3, dan 9. Kalau ada yang masih penasaran, boleh dicoba pakai faktor bilangan, pakai tabel tentunya ya. Nah, sekarang kita akan mengenal ke sub yang kedua pada pembelajaran hari ini, yaitu mengenal bilangan komposit. Apa sih bilangan komposit? Dibuka lagi buku matematikanya. Halaman berapa ya yang ada bilangan kompositnya? Nah, kalau mau dibilang sih bilangan komposit adalah kebalikan dari bilangan prima. Coba, ternyata bilangan komposit adalah bilangan yang mempunyai lebih dari 2 faktor bilangan, yaitu bilangan asli yang bukan merupakan bilangan prima. Berarti dengan kata lain, ini lawannya bilangan prima. Bilangan komposit itu lawannya bilangan prima. Tetapi tidak bisa disimpulkan kalau bilangan komposit itu biasanya bilangan genap, Bu. Meskipun di buku kalian itu contohnya adalah bilangan genap. Nah, sekarang dari contoh soal Buanggi juga bilangan genap kebetulan ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti di contoh soal yang lain ada kok bilangan ganjilnya. Nah, di sini yang pertama adalah faktor dari bilangan 8. Coba dilihat. Identitas dari bilangan komposit yang tadi pertama adalah mempunyai lebih dari 2 faktor bilangan. Apakah iya 8 mempunyai lebih dari 2 faktor bilangan? Kita menggunakan operasi hitung perkalian. Berbeda dengan contoh yang tadi menggunakan faktor bilangan untuk bilangan prima. Tapi ini menggunakan perkalian. Tapi kalau aku mau pakai tabel boleh nggak, Bu? Boleh, nggak apa-apa. Kalian buktikan juga hasilnya akan sama ya dengan cara yang perkalian ini. Oke, langsung ke contoh. Bilangan 8 itu ternyata setelah dihitung faktor bilangannya itu ada 4. Ternyata dia mempunyai lebih dari 2 faktor bilangan. 8 dibagi 1 hasilnya 8. 1 dikali 8 hasilnya 8 juga. Bisa dibagi lagi nggak ya? Ternyata masih ada. Itu 8 dibagi 2. Membagi habis dong tentunya. Karena identitas atau ciri-ciri faktor bilangan adalah bilangan-bilangannya itu merupakan bilangan yang bisa membagi habis bilangan tersebut. Contoh di sini adalah bilangan 8 ya. 1 dikali 8 8. 2 dikali 4 hasilnya 8. Berarti berapa ya faktor bilangannya? Sebutkan. 1, 2, 4, 8. Ya, berarti ada berapa jumlah bilangannya? Ada 4, Bu. Betul. Berarti identitasnya pertama bahwa bilangan komposit mempunyai lebih dari 2 faktor bilangan itu udah betul. Coba ke contoh yang lain. Kalau di buku kalian contohnya adalah bilangan 10, di sini Buanggi berikan contoh bilangan berapa itu? 12. Nah, masih sama-sama genap, Bu. Ya nggak apa-apa. Coba kita buktikan. Apakah dia mempunyai lebih dari 2 faktor bilangan? Sama halnya seperti 8 tadi. Yaitu jangan lupakan tentang operasi hitung perkalian dan pembagian. 12 dibagi 1, 12. 12 dibagi 2 masih bisa membagi habis nggak ya? Ternyata masih bisa, yaitu 6. Lalu masih bisa dibagi 3 nggak ya, Bu? Kan 3 itu angka ganjil. Coba dihitung lagi perkaliannya biar lebih lancar. Ternyata masih bisa. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Ternyata sudah membagi habis. Meskipun kamu mau dihitung ulang, 12 dibagi 4 juga masih bisa, Bu, hasilnya 3. Iya. Tetapi yang namanya faktor bilangan, apabila bilangan itu terulang, cukup dituliskan 1 kali. Berarti faktor bilangan dari 12 tentunya dong lebih dari 2. Berapa? 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Dan apabila bilangan itu dikalikan, tentunya dengan pasangannya masing-masing, hasilnya adalah 12. 1 dengan 12 dikalikan hasilnya 12. 2 dikalikan dengan 6 hasilnya 12. 3 dikalikan dengan 4 hasilnya pun sama 12. Berarti betul bilangan komposit adalah bilangan yang mempunyai lebih dari 2 faktor bilangan. Nah, sekarang kita akan masuk ke sub yang ketiga. Lebih fokus lagi kalian ya dalam menyimak videonya. Nah,
Karena ini sepertinya merupakan materi baru, kalian di kelas 3 belum dikenalkan. Bagaimana cara kita menentukan faktor prima suatu bilangan? Jangan lupa tadi sudah belajar tentang bilangan prima. Dan lawannya bilangan prima adalah bilangan komposit. Sekarang ilmu baru nih, nambah lagi, yaitu pengetahuan tentang bagaimana cara menentukan faktor prima. Di buku kalian udah ada halaman 60 dan 61. Di situ juga udah ada contohnya. Langkah-langkahnya itu bisa mengikuti bilangan yang kamu ambil sebagai contoh atau bilangan yang mau kamu hitung faktor primanya. Tentunya bilangan yang mau kamu hitung jangan bilangan prima. Kenapa? Karena hasil faktor prima dari suatu bilangan itu pasti bilangan prima. Masa sih Bu? Coba kita lihat ya. Untuk langkah-langkahnya bisa kalian baca ya di buku masing-masing halaman 60 dan 61. Oke, Bu Anggi langsung ke contoh aja biar lebih jelas. Nah, pohon faktor yang pertama. Apa itu Bu pohon faktor? Nah, ini salah satu cara bagaimana cara kalian untuk menentukan faktor prima, yaitu adalah menggunakan namanya pohon faktor. Nah, di sini ada bilangan 30. 30 itu kalau di buku kalian langkah pertamanya adalah dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Bilangan prima yang paling kecil tadi berapa? Bilangan prima adalah bilangan yang lebih dari 1 dan hanya mempunyai 2 faktor bilangan. Kalau lebih dari 1 kan gak boleh dibagi 1 berarti ya Bu. Nah berarti berapa? Tetapi dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu adalah 2. Itulah salah satu keunikan bilangan prima. Hanya ada angka genap di awal bilangan prima, yaitu 2. Kenapa bilangan prima yang lain ganjil tapi 2 ini enggak? Itulah salah satu keunikannya ya. 30 dibagi dengan 2. 2 merupakan bilangan prima yang pertama atau yang paling kecil. Bisa nggak ya? Dibagi habis nggak ya? Ternyata bisa. Hasilnya di situ adalah 15. Nah, setelah dibagi, tapi 15 belum bilangan prima Bu, kata Bu Anggi tadi. Kalau menentukan faktor prima harus angkanya itu merupakan bilangan prima. Ya betul, pintar sekali. 15 meskipun dia angka ganjil tapi dia bukan merupakan bilangan prima. Berarti masih bisa kita bagi. Yaitu dengan berapa? Ayo dengan berapa? Bilangan prima yang paling kecil kata Ibu tadi. Iya, coba dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil. 2, tapi nggak bisa dibagi 2 Bu. Nah, kalau nggak bisa dibagi dengan 2, bilangan terkecil setelah 2 itu berapa? Berurutan 2, 3, 5, 7, 11. Iya, berarti dibagi 3. Nah, 15 ini bisa dibagi habis dengan bilangan prima yaitu 3. Hasilnya adalah berapa? 5, betul sekali. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Ciri-cirinya dalam menentukan faktor prima dari pohon faktor adalah yang terluar dari pohon faktor itu semuanya merupakan bilangan prima dan itulah hasilnya. Jadi faktor prima dari 30 adalah 2, 3, dan 5. Iya, udah mulai nyambung nih ya, belajar tentang bagaimana cara menentukan faktor prima menggunakan pohon faktor tentunya. Nah, sekarang lanjut ke contoh yang kedua. Ada bilangan 42. 42 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Ih, udah mulai lancar, pintar. 42 dibagi 2 hasilnya adalah 21. Jangan bingung lagi, meskipun 21 merupakan bilangan ganjil, tapi dia bukan merupakan bilangan prima. Ternyata masih bisa dibagi lagi dengan bilangan prima yang terkecil. Nggak bisa Bu dibagi 2 lagi Bu Anggi gimana sih? Ya lanjut ke bilangan prima yang berikutnya setelah 2. Berapa? 3 juga ternyata. Kebetulan di sini sama, yaitu 3 ya langkah berikutnya. Setelah dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2, itu bertahap dibagi dengan 3. Bagi habis nggak kira-kira? Ternyata sudah habis. 21 dibagi dengan 3 yang merupakan bilangan prima, hasilnya adalah 7. Wah, ketemu semuanya adalah bilangan prima.
Jadi faktor prima dari 42 adalah 2, 3, dan 7. Nah, untuk lebih jelasnya Bu Anggi kasih contoh lagi deh ya. Tapi contohnya bisa melalui buku matematika kalian. Kalian coba kerjakan juga boleh ya. Sekarang kalian jadi tahu apa itu bilangan atau faktor prima. Faktor prima adalah bilangan prima yang dapat membagi habis bilangan-bilangan tersebut. Maksudnya bilangan-bilangan tersebut adalah bilangan yang mau kamu hitung atau bilangan-bilangan dari soal yang dimaksud. Nah, jadi yang namanya faktor prima semuanya anggotanya itu pasti merupakan bilangan prima. Tentunya yang bisa membagi habis soal yang dimaksud. Nah, sekarang sudah sampai ke tujuan pembelajaran yang keempat. Tetap fokus, disimak videonya, dibuka bukunya, boleh sambil dicoba bagaimana tadi kamu menentukan faktor prima. Ya, sekarang keempat nih. Apa sih tujuan pembelajaran yang keempat kita? Bagaimana sih caranya kita menentukan faktorisasi prima? Nah, setelah kamu tadi sudah mahir bagaimana cara menentukan faktor prima, ternyata faktorisasi prima itu hanya sebuah perkalian dari bilangan-bilangan prima dari suatu bilangan itu sendiri. Maksudnya perkalian bilangan-bilangan prima dari soal yang dimaksud. Nah, oke. Tadi kalau sudah mulai berlatih di buku matematika yang udah lancar bagaimana cara menentukan faktor prima, pasti sekarang gampang deh untuk menentukan faktorisasi prima. Karena faktorisasi prima hanya sebuah perkalian dari bilangan-bilangan prima dari bilangan itu sendiri. Sekarang biar gak bingung, langsung ke pohon faktornya. Masih sama, bagaimana cara menentukan faktorisasi prima adalah menggunakan pohon faktor juga. Nah, kalau yang tadi sudah lancar, bagaimana cara menentukan faktor prima, pasti gampang nih untuk masuk ke sub keempat. Tujuan pembelajaran matematika pada hari ini yang keempat. Bilangannya tambah gede lagi ya. Kalau tadi terakhir 42, di sini ada bilangan 45. Nah, 45 pertama yaitu dibagi dengan bilangan prima yang terkecil berapa? 2, Bu. Di situ kok 3? Iya, karena apabila dibagi 2, nanti itu tidak akan membagi habis. Makanya langsung ke bilangan prima yang pertama, tetapi tentunya yang membagi habis soal itu sendiri atau bilangan itu sendiri, yaitu 3. 45 dibagi 3 hasilnya adalah 15. Sambil disimak pohon faktor Bu Anggi. 15 lanjut ke pohon faktor yang tadi, ternyata 15 belum merupakan bilangan prima. Bisa dibagi 3 lagi hasilnya adalah 5. Jadi ketemu faktor prima dari 45 adalah 3, 3, dan 5. Sedangkan faktorisasi primanya, ingat, faktorisasi prima adalah perkalian-perkalian dari faktor prima. Gampang dong, 3 dikali 3 dikali 5. Iya betul, 3 dikali 3, 9. 9 dikali 5, 45. Nah, udah keren ya, udah mulai lancar nih perkaliannya. Nah, sekarang ke contoh yang kedua di sana. Ternyata ada bilangan 35. Bu, kok pohon faktornya kecil banget, Bu? Cuman 1 doang. Ya, karena 35 itu bilangan ganjil, tetapi dia bisa dibagi dengan bilangan prima yang langsung membagi habis dia, yaitu adalah 5. 35 dibagi dengan bilangan prima 5, hasilnya adalah 7. Dan selesai. Ternyata 5 dan 7 merupakan bilangan prima. Jadi faktor dari 35 adalah 5 dan 7. Faktorisasi primanya berapa? Berapa? 5 dikali 7, Bu. Iya, ada yang sudah baca di sana, hasilnya adalah 5 kali 7. Ada juga yang fokus ya menyimak videonya, jadi tahu. Betul. Karena di pohon faktor itu yang terluar atau yang terakhir adalah semuanya sudah ketemu bilangan prima. Jadi faktor primanya hanya 5 dan 7. Sedangkan faktorisasi adalah perkalian dari faktor prima itu. Berarti 5 dikali 7 hasilnya 35.
Kayaknya ada yang masih garuk-garuk kepala nih, masih bingung. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya ya. Pakai angka-angka yang lain tentunya. Kalau tadi Bu Anggi bilang bilangan komposit biasanya itu genap, ternyata tidak. Di sini ada angka 27 tuh yang ganjil yang bisa kita hitung faktor primanya. Ya, sekarang kita hitung ya. Bagaimana cara menentukan faktorisasi prima menggunakan pohon faktor dari kita menentukan faktor primanya terlebih dahulu. 27 dibagi 3 hasilnya 90. Langsung lancar. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Iya, pintar. Ternyata bilangan primanya dari pohon faktor yang terluar itu adalah semuanya angka 3. Tapi berbeda dengan faktor bilangan. Kalau kata Bu Anggi tadi, faktor bilangan apabila angka atau bilangannya sama cukup ditulis satu kali. Tapi kalau faktor prima harus ditulis semuanya, yaitu 3, 3, dan 3. Faktorisasi primanya berapa? Tentunya 3 dikali 3, 9 dikali 3 hasil yang betul. Bilangan tersebut atau bilangan itu sendiri yaitu 27. Sekarang ke contoh yang selanjutnya. Biar lebih lancar nih bagaimana cara menentukan faktorisasi prima suatu bilangan dari pohon faktor dan dengan cara kita menentukan faktor prima yang terlebih dahulu. 50. Nah, 50 ternyata bisa dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Berapa hasilnya? 25. 25 lalu dibagi lagi. Kalau masih bisa dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Ternyata nggak bisa Bu dibagi 2. Bu Anggi gimana sih ngerjain ya? Enggak dong, namanya belajar matematika harus bertahap. Dibagi 2 nggak bisa. Berarti bilangan prima setelah 2 berapa ya? 3. Ya udah Bu, 25 dibagi 3 Bu. Ini masih nggak bisa. Ternyata yang bisa adalah bilangan prima yaitu 5. Nah, habis sudah 25 dibagi 5 hasilnya 5. Ini pasti perkalian yang sangat kalian hafal ya. 5 dikali 5 25. Gampang. Ternyata faktor primanya adalah 2, 5, dan 5. Faktorisasi primanya berapa? 2 dikali 5 10 dikali 5 lagi hasilnya adalah 50. Nah, sudah mulai lancar ya belajar menentukan faktorisasi primanya. Oke. Nah, hari ini kalian sudah belajar mengetahui apa itu pengertian dari bilangan prima. Contoh dari bilangan prima juga sudah. Apa itu bilangan komposit? Bilangan komposit merupakan perlawanan atau kebalikan dari bilangan prima. Juga kalian sudah tahu contohnya. Lalu kalian mengetahui faktor prima itu apa, faktorisasi prima itu cara menghitungnya bagaimana. Nah, pelajaran hari ini insya Allah bermanfaat ya bagi kalian dan membantu proses belajar kalian di rumah. Insya Allah di akhir video nanti ini kalian akan mengerjakan latihan berupa G-form yang akan dibagi linknya oleh Bu Guru wali kelas masing-masing. Ditunggu linknya. Sambil menunggu linknya nanti kalian boleh mengulang-ulang video ini sampai kalian paham, atau lebih bagus lagi kalian mengerjakan soal latihan yang ada di buku ya. Di foto nggak Bu dikirim ke Bu Guru, nggak usah, karena hanya untuk latihan membantu kalian supaya lebih lancar untuk menentukan faktor prima, faktor bilangan. Bagaimana cara menentukan faktorisasi prima buat belajar aja ya. Sayang tuh bukunya udah dibeli nggak buat latihan. Nah, oke, tetap semangat. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan Bu Anggi dari awal video tadi sampai dengan berakhirnya video ini. Insya Allah semuanya berkah, semuanya bermanfaat bagi kemajuan Ananda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.